itu nggak ada yang beda, semua rata, semua umurnya sama. Jadi makanya insya Allah kita masuk surga semua, insya Allah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi masuk surga ini perkara mudah atau tidak? Mudah atau tidak? Tidak. Sulit, ya, susah, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Tapi juga masuk surga ini mudah, betul nggak? Cukup seseorang istiqomah dalam kebaikan, rajin ngaji, rajin zikir, jaga salat, jaga puasa, masuk surga. Ya bisa saja sulit karena ada ujian dan cobaan, bisa saja mudah karena banyak jalan-jalan, ya, sarana-sarana yang Allah persiapkan kita untuk masuk surga. Insyaallah ini nampak-nampak wajah bercahaya masuk surga semua, amin. Ya kan? Bercahaya, enggak tahu nih karena panas kali ya. Karena belum hujan, udah berapa lama. Amin, doakan hujan insyaallah, amin. Iya, amin. Iya. Saya kemarin tuh mimpin sholat berjamaah. Tuh yang hujannya sore-sore tahu? Iya kan? Habis sholat langsung jamaahnya alhamdulillah hujan. Kayak di Arab aja. Kalau di Arab kan orang kalau hujan langsung senang kan? Ya Allah. Kenapa begitu? Karena udah lama enggak hujan. Semoga Allah mudahkan turun hujan insyaallah. Baik jamaah sekalian Allah muliakan, tema kajian kita pada pertemuan kali ini kupas tuntas. Ya, temanya apa? Kupas tuntas. Kalau makan jeruk itu kupas habisin, betul nggak? Nah, kalau nggak habis berarti mubazir. Ini sekarang kupas tuntas. Berarti dari ayat pertama sampai ayat terakhir harus dikupas. Surat apa? Surat Al-Insyirah. Apa itu Al-Insyirah? Lapang. Al-Insyirah artinya hati yang lapang. Pada pertemuan yang lalu pernah kita bahas tentang sebab-sebab, ya kan? Sebab-sebab dilapangkannya hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini request nih, ada yang disarankan dari panitia, Ustaz kupas tuntas Al-Insyirah. Baik. Kenapa? Kayaknya nih ada yang sedang sempit hatinya. Halo? Ada yang sedang sempit enggak hatinya? Ada yang sedang sedih? Ada sedang risau? Gundah gulana? Enggak ada, enggak nampak kayaknya. Ya enggak nampak kan, ceria semua nih. Jadi kalau masuk majelis taklim itu yang punya hutang lupa hutangnya. Ceria semua. Pas selesai kajian baru pikir lagi, oh ada, insyaallah enggak ada hutang, tapi piutang. Ya, ada orang yang berhutang sama kita belum bayar. Ada enggak? Ada. Masya Allah. Mudah-mudahan bukan kita yang berhutang. Ya. Baik, surah Al-Insyirah. Silakan buka yang bawa mushaf ya. Yang bawa Al-Qur'an silakan buka Al-Qur'annya. Kita akan bahas tentang surat Al-Insyirah. Surat yang keberapa nih? Urutan surat ke-94 di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Insyirah. Surat ini dijelaskan oleh para ulama adalah surat yang digolongkan menjadi surat Makkiyah. Apa? Surat Makkiyah. Karena surat di dalam Al-Quran itu ada dua jenis. Ya, yang pertama adalah surat Makkiyah. Yang kedua surat Madaniyah. Jadi menyebut Makkah, menyebut Madinah. Surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Enggak ada surat Al-Jonggoli, Al-Cilengsi, ada enggak? Enggak ada. Ya, enggak ada. Yang adanya surat apa? Makkiyah, Madaniyah. Ada dua, ya. Apa itu surat Makkiyah? Surat Makkiyah adalah surat
yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi hijrah. Jadi kalau ada surat Al-Qur'an yang turun atau ayat-ayat yang turun kepada Nabi, Nabi belum hijrah dari Mekah ke Madinah, maka digolongkan masuk surat apa? Makkiyah. Surat Madaniyah adalah surat yang turun setelah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Quran yang kita baca nih 30 juz dibagi menjadi dua golongan, dua jenis. Ya, Makkiyah dan Madaniyah. Jadi enggak ada lagi namanya yang lain. Enggak ada namanya apa? Al-Jiddah atau Jeddah. Enggak disebut Jeddah. Apalagi Indonesia, enggak ada. Jadi dua tadi, Makkiyah, Madaniyah. Karena ruang lingkup turunnya Al-Quran itu terkait dengan waktu. Waktu Nabi Muhammad SAW berdakwah selama 23 tahun. 23 tahun Nabi berdakwah. Nah, Nabi dakwah 23 tahun itu Mekah Madinah. Nah, kalau ada surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi disebut dengan surat Makkiyah. Setelah hijrahnya Nabi disebut dengan surat Madaniyah. Berarti ini surat Al-Insyirah turun sebelum atau setelah Nabi hijrah? Sebelum Nabi hijrah. Baik. Mana lebih banyak cobaan, ujian, rintangan yang membuat hati Nabi itu sedih? Ya, yang membuat hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berat menghadapi ujian cobaan dakwah. Sebelum beliau hijrah atau setelah beliau hijrah? Sebelum. Di Mekah atau Madinah? Mekah. Nah, jadi turunnya surat Al-Insyirah ini yang artinya lapang, ya, melapangkan dada Nabi Muhammad SAW, menguatkan hati Nabi, meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW karena begitu banyak rintangan, cobaan, halangan yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah. Terutama di mana? Terutama di Mekah. Makanya kemudian hijrahlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah karena banyak cobaan-cobaan di Mekah. Jadi yang kita fahami, surat Al-Insyirah turunnya sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tujuannya apa? Untuk menenangkan, untuk menguatkan, untuk melapangkan hati dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kemudian ada tuntunan, ya, ajaran para ulama. Kalau kita ingin, tolong dicatat baik-baik nih, bukan hanya catat pada buku, tapi tolong catat dalam ingatan kita. Siapa orang yang ingin dipermudah urusannya oleh Allah, dilapangkan dadanya, hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi berbagai macam cobaan, problematika hidup, maka jangan jauh-jauh dari surat Al-Insyirah. Maksudnya apa? Coba baca, tadabburi, kemudian berulang kali, terus-menerus baca nih surat. Kemudian niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah lapangkan, Allah tenangkan, Allah teguhkan hati, dan Allah mudahkan segala urusan. Nah,
Karena saya yakin bahwa kita dalam hidup ini pasti banyak ujian dan cobaan. Nggak mungkin nggak ada ujian cobaan. Nah, ketika saat itu kita merasa, ya Allah, seperti orang yang mendaki gunung, kemudian merasa lelah, kaki sudah pegel, napas sudah ngos-ngosan, ya kan? Udah apa tuh? Ngap-ngapan tuh, ngap-ngapan. Udah ngap-ngapan, udah mau pingsan, saking lelahnya. Dalam menghadapi ujian sudah merasa putus asa. Kemarin ini ada saya live itu, Ustadz, saya putus asa dalam hidup ini. Ya, kemudian saya nasihati, ikut lagi, alhamdulillah, kemarin untung saya dapat ikutnya live-nya Ustadz. Gara-gara Ustadz nasihati jangan putus asa dari rahmat Allah, alhamdulillah hati saya tenang. Nah, kalau kita dalam ujian seperti itu, maka perbanyak dibaca al-insyirah. Ya. Ketika kita lelah itu wajar atau tidak? Wajar. Ya, capek itu wajar atau tidak? Tapi putus asa wajar atau tidak? Enggak boleh putus asa. Ya, seperti orang jalan nih, orang jalan kemudian dia jalan berapa kilo? 10 kilo jalan kaki, kemudian mengatakan, aduh pegel kaki. Wajar enggak? Wajar. Ya. Tapi kalau belum sampai tujuan jangan berhenti. Tapi kalau mengatakan, ya Allah pegel juga nih kaki, wajar. Emang kita kan bukan robot, betul? Iya, bukan robot, wajar kakinya pegel. Tapi yang nggak boleh itu adalah, udah saya nggak mau sampai mau pingsan aja di sini, mau mati aja di sini. Boleh tidak? Nggak boleh, belum nyampe tujuan. Nah, kalau lelah tadi, baca surat Al-Insyirah. Baca kapan saja, pagi hari, waktu duha, habis isya, waktu malam, sesulusul lail, qiyamul lail, baca al-insyirah. Allah mudahkan segala urusan. Allah mudahkan. Kalau enggak percaya, amalkan. Coba, insyaallah Allah berikan jalan keluar. Amin. Nah, ini al-insyirah. Baik, para ulama mengatakan begini, surat al-insyirah ini ada yang mengatakan seolah-olah dia satu ayat, ya satu surat dengan surat yang sebelumnya. Ayo sebutkan. Surat Al-Insyirah, surat keberapa? 94. Surat yang 93 surat apa? Surat Ad-Duha. Betul nggak? Ad-Duha. Al-Insyirah 94, 93 surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha. Ada mengatakan surat Ad-Duha dengan surat Al-Insyirah ini satu surat, seolah-olah satu surat. Bahkan ada mengatakan bukan seolah-olah, bahkan satu surat gitu. Apa sebab? Kenapa? Nah, karena surat Al-Insyirah ini Allah turunkan tujuannya untuk apa? Melapangkan dada Nabi Muhammad karena banyak ujian dan cobaan. Jadi di dalam surat Al-Insyirah ini Allah berikan nikmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diberikan kelapangan dadanya. Diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan, diberikan apa lagi? Ketawakalan yang lebih kuat. Pokoknya hatinya tenang. Hati tenang itu nikmat batin atau nikmat zahir? Batin. Ya. Jadi hati tenang itu nikmat batin. Diberikan kesabaran itu nikmat batin. Surat Ad-Duha itu bicara tentang nikmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan nikmat zahir. Allah mendapati Nabi Muhammad dalam keadaan yatim, kemudian Allah yang memelihara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mendapati Nabi Muhammad dalan, belum memahami hukum-hukum agama Islam, syariat, karena beliau belum menjadi nabi. Kemudian Allah angkat beliau menjadi nabi, diberikan ilmu, diberikan wahyu. Itu nikmat zahir. Bukankah Allah mendapati Muhammad dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa? Fa'agna, kemudian Allah berikan kamu kecukupan. Itu nikmat zahir. Ya, nikmat zahir. Jadi surat Ad-Duha ini bicara tentang alhamdulillah.
Allah berikan nikmat zahir, kemudian surat Al-Insyirah Allah berikan nikmat batin, ya. Makanya kemudian ulama mengatakan seolah-olah dua surat ini adalah satu surat. Baik. Sekarang kita minta satu orang untuk membaca surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang baca terjemahnya. Ya. Ya. Ia memberatkan punggungmu dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Masya Allah. Baik, terima kasih yang tilawah dan yang membaca terjemahnya, serta kita semua yang mendengar, yang mentadaburi, yang merenungi, menghayati ayat dan surat-surat ini, ya surat Al-Insyirah. Semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Jadi kita ringkas dulu. Surat Al-Insyirah ini ada 3 nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, 3 nikmat ini bisa kita minta, kita niatkan. Saya ulangi, 3 nikmat ini yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW bisa kita minta, kita niatkan untuk diri kita setiap membaca surat ini. Tadi saya sampaikan apa? Kalau punya masalah, punya ujian, cobaan dalam hidup ini, baca surat Al-Insyirah. Kemudian niatkan 3 nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW agar Allah juga berikan kepada kita ketika membaca surat ini. Nikmat yang pertama apa? Nikmat yang pertama, alam nashrah laka sadrak. Nikmat pertama adalah Allah lapangkan hati Nabi Muhammad. Itu catat. Jadi nikmat pertama yang Allah berikan apa? Dilapangkan dada, dilapangkan hati Nabi Muhammad SAW. Berarti bunda jamaah sekalian, kalau baca surat ini, niatkan. Kalau hati sedang sempit, hati sedang sedih, risau, atau apapun, bagaimanapun situasi keadaan hati kita, baca surat ini, niatkan. Jadi ini bukan sedar ngaji, nanti diamalkan. Yang kedua, wa wada'na anka wizrak. Allah ringankan beban yang dipikul oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang kedua nikmatnya. Amalkan ini setiap membaca surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarah, membaca dia, ya Allah, niatkan ujian, cobaan, beban ujian yang hari ini, yang saat ini aku rasakan, ya Allah. Ya Allah, angkat ya Allah, hilangkan ya Allah, kurangi ya Allah. Jadi niatkan nanti itu. Allah hilangkan, Allah kurangi beban
yang menjadi cobaan hidup kita. Yang ketiga, wa rafa'na laka dzikrak. Itu nikmat yang Allah berikan kepada Nabi agar Allah tinggikan namanya. Apa yang dimaksud dengan tinggikan namanya? Agar Allah muliakan. Dan di sini bukan doa dari Nabi, tapi Allah yang sudah sampaikan kepada Rasulullah, wa rafa'na laka dzikrak. Wahai Muhammad, kami tinggikan namamu. Itu nikmat yang ketiga. Maka kita baca surat ini, kemudian niatkan, ya Allah, semoga Engkau tinggikan namaku. Apa maknanya untuk kita? Kan nggak mungkin kita akan sampai seperti ditinggikan nama kita sebagaimana Allah tinggikan nama Nabi. Nggak mungkin. Nah, bagi kita ditinggikan nama itu adalah agar kita dimudahkan oleh Allah untuk mengukir kebaikan dalam hidup kita. Agar apa? Agar Allah mudahkan kita mengukir kebaikan. Karena enggak semua orang yang Allah berikan kesempatan hidup di dunia kemudian mampu mengukir nama baik. Ada orang yang puluhan tahun dia meninggal, bahkan ratusan tahun, tapi namanya sampai hari ini masih dikenang. Itu yang disebut wa rafa'na laka dzikrak. Kalau kepada Nabi, ayat tadi. Kepada selain Nabi, begitulah cara Allah meninggikan nama orang tersebut. Ada orang yang baru 1 bulan meninggal, dia sudah enggak dikenang oleh orang lain. Betul enggak? Enggak diingat, enggak dikenang. Apa sebab? Karena tidak ada sesuatu yang dia ukir dalam hidupnya. Dia tidak ada mengukir kebaikan. Nah, kalau kita baca doa ini, ayat ini, kemudian niatkan wa rafa'na laka dzikrak, kita baca, ya Allah berikan kemuliaan kepadaku sebagaimana juga Engkau meninggikan, Engkau memuliakan Nabi Muhammad. Bagi kita adalah agar Allah mudahkan untuk kita semua mengukir kebaikan, melakukan amal-amal saleh, yang ketika nanti kita meninggal dunia, maka kebaikan itu masih dikenang oleh orang lain, masih dinikmati oleh orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi inti di dalam surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarah ini ada 3 nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita boleh untuk meniatkan, ya. Boleh untuk meniatkan 3 nikmat tadi yang Allah berikan kepada Nabi untuk kita semua. Jadi nanti amalkan. Nanti sampai rumah sore hari habis maghrib. Ngapain habis maghrib, Bu? Bu, habis maghrib ngapain sih? Ngaji? Benar. Percaya. Yakin? Iya, yakin. Hakul yakin. Iya, yakin. Alhamdulillah. Bukan mantengin TV, bukan? Bukan. Ya alhamdulillah, baca surat Al-Isra. Nanti malam. Ini hari Senin, malam Selasa, nanti malam habis maghrib, habis sholat maghrib, jangan kemana-mana. Tetap di atas sujadah. Pegang tasbih. Kalau enggak pegang tasbih, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tangan. Terus baca apa? Al-Insyirah. Minta kepada Allah agar 3 perkara yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, Allah berikan kepada kita semua. Amin. Iya. Agar apa? Allah lapangkan hati. Allah mudahkan segala urusan. Dan Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan untuk mengukir nama baik kita di dunia. Yang kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepakat? Berarti nanti malam habis maghrib sampai waktu? Sepakat? Yakin? Janji? Boleh.
Tapi kalau tiba-tibanya bapaknya manggil, "Ma, sini sebentar, Ma." Apain sih, Pak? "Sebentar sini." Kata Pak Ustadz, udah janji dari maghrib sampai isya nggak boleh beranjak dari tempat sujud, tempat sholat. Dipanggil, "Mau taat sama suami apa kata Ustadz?" Hah? Oh. Ini ciri-ciri ahlu surga, amin. Semuanya. Iya, semuanya insya Allah, semuanya amin. Jadi jangan megang kata Ustadz kalau perkara ini. Betul? Taati suami. Jangan-jangan dia mau dibuatkan teh, kopi, betul? Buatkan teh, kopi, balik lagi ke tempat sholat. "Mama kenapa balik lagi?" "Iya kan lanjutin zikir." "Sini duduk sama papa." Bener-bener. Iya, ya. Apalagi bapaknya baru pulang pas maghrib sampai rumah, sudah berapa minggu di luar kok. Jangan ikut kata Ustadz. Betul. Marah. Pengalaman. Pernah dimarahin? Oh enggak. Iya. Jadi ikutin. Kalau Allah berikan kesempatan, Allah berikan waktu, mohon maaf, saya nggak mau membandingkan sih, ketimbang nonton, ya, sebenarnya nggak mau membandingkan itu, karena nggak pas lah kalau membandingkan baca Quran dengan nonton TV, betul? Iya, kalau nonton TV ini, ya mungkin lagi luang waktu, kita nggak ada pekerjaan juga, udah semuanya selesai dan ibadah kita juga cukup, ya sesekali. Tapi waktu maghrib sampai isya ada waktu baca al-insyirah. Ya, baca berapa kali Ustaz? Seterah. Ya. Terserah. Ya, berapa kali? Sebanyak-banyaknya. 100 kali boleh? Boleh. 1000 kali? Ya pokoknya boleh, tapi jangan sampai ngantuk. Semampunya aja. Setelah baca al-insyirah baru minta sama Allah. Ingat, 3. Jangan lihat catatan. 3. Apa pertama? Kedua. Ketiga. Udah tuh diingat. Ya minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalkan insyaallah. Ya, setelah salat maghrib sampai isya duduk baca Quran, baca al-insyirah. Baik. Alam nashrah laka sadrak. Coba, tadi terjemahnya apa? Alam nashrah laka sadrak. Coba baca. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Ya Allah. Terus yang kedua apa? Dan kami telah menurunkan. Bayangin ada orang yang sedang memikul beban berat. Ya, beban berat, capek. Kemudian dibantu nih, diturunkan. Kira-kira lega enggak? Lega. Baik. Kenapa Allah dahulukan kata dilapangkan dada, baru Allah bicara tentang beban? Kenapa Allah bicara tentang apa? Dilapangkan dada dulu, baru tentang beban. Kenapa? Ayo, kenapa? Udah jawab. Kenapa? Masya Allah, terasa ringan. Ibu lagi berat ya? Ya, jadi beban itu masalah apapun, kalau hati sudah lapang, hati sudah tenang, hati sudah redha, hati sudah ikhlas, sebesar apapun ujian itu akan menjadi ringan. Sebaliknya, masalah sekecil apapun, seringan apapun masalah itu, kalau hatinya sempit, hatinya sesak, hatinya tidak ikhlas, hatinya tidak redha,
maka masalah yang secuil itu akan menjadi benar nggak gini ya? Bukan gini ya? Jadi akan menjadi besar. Berarti yang paling utama itu apa? Diberikan hati yang itu yang paling pertama. Tuh isyarat Allah itu luar biasa. Isyarat Allah itu luar biasa. Jadi makanya jangan minta yang lain dulu. Minta diberikan kelapangan hati, dan itu yang paling baik. Dan ini yang diminta oleh Nabi siapa? Di dalam surat Thaha, Nabi siapa? Nabi Musa. Hafalkan doanya. Doa Nabi Musa. Rabbish tuh hafal semua. Sadaqallahul azim dah. Sadaqallahul azim. Pulang. Udah hafal semua. Ini yang diminta oleh Nabi Musa. Apa yang diminta? Bukan dimudahkan urusan dulu. Ya. Tapi yang diminta pertama apa? Rabbishrah li sadri. Ya Allah, lapangkan hati ini ya Allah. Nah, kalau sudah lapang hatinya, baru minta yang kedua. Wa yassir li amri. Setelah itu ya Allah, mudahkan urusan ini ya Allah. Jadi itu yang paling utama. Saya pernah lapang apa? Lapang hati. Ada yang suka bikin lucu-lucuan. Ya. Saya pernah lihat tuh di motor, di belakangnya ditulis, yang lihat motor saya ini adalah orang yang lapang jidatnya. Ada yang lucu-lucu begitu ya? Enggak, ini biar enggak ngantuk ya. Biar enggak ngantuk. Jadi yang dibutuhkan apa? Lapang dada, hati. Ya, kata dada itu maksudnya apa? Hati. Ya. Ya. Diberikan kelapangan hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baru ini bisa digabungkan ya. Bisa digabungkan membaca surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarah, kemudian tadi minta agar Allah berikan yang 3 tadi, kemudian gabungkan dengan doanya Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Hafal sama-sama. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, karena Nabi Musa sampai yafqahu qawli. Ya. Kalau kita yang berdoa boleh sampai yafqahu qawli, tapi intinya ada 2. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Kalau Nabi Musa minta wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya Allah mudahkan aku bernegosiasi. Ya Allah mudahkan aku memberikan hujjah. Ya Allah mudahkan aku mendakwahi. Dakwahi siapa? Fir'aun. Nah, sedangkan ibu mau dakwahi siapa? Kecuali ini suami saya ini benar-benar susah banget dinasehatin. Ya. Setiap omongan saya selalu di apa? Di apa? Nggak didengar. Apalagi? Hah? Di skip. Apalagi? Pokoknya nggak didengar. Baca tuh wa yafqahu qawli boleh. Agar apa? Apa yang saya omongkan ini, yang saya sampaikan kepada suami biar diterima oleh hatinya. Oh subhanallah, isyarat Al-Quran itu begitu. Bu. Jadi kalau suami nggak mau dengerin omongan kita, dia mau menang sendiri, dia anggap ucapan, saran dari kita, nasihat dari kita dianggap angin lalu, baca itu. Jangan.
Jangan baca di depannya doa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena Al-Qur'an itu syifa. Al-Qur'an itu adalah apa? Kekuatan ada dalam Al-Qur'an. Ada kekuatan dalam Al-Qur'an. Nah, kalau kita niatkan itu yafqahu qawli, biar dia dengar, biar dia faham. Yafqahu itu faham, bukan seperti faham anak SD, faham. Makanya Al-Quran mengatakan yafqahu dari kata-kata faqih, bukan yafhamu. Yafhamu artinya faham, yafqahu artinya juga faham. Karena ada orang ngerti, orang faham tapi nggak mau ngelakuin. Ada nggak? Dia tahu, Ustadz, saya tahu bener omongan istri saya itu bener. Terus kenapa nggak diterima? Gengsi. Ada nggak begitu? Ada. Saya tahu, ya. Saya tahu bahwa kamu tuh bener, tapi jangan sok-sokan sama saya, gitu. Ada nggak begitu? Tuh, suaminya. Nah, makanya baca tuh. Ya. Jadi ini ilmu, faham, amal, amalkan. Ilmu, fahami, amal, amalkan. Ya. Atau siapa saja disebutkan Al-Quran adalah syifa. Al-Quran itu penawar. Makanya kalau baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, kalau kita ingin menyampaikan apa saja kepada orang yang kita anggap susah banget menerima omongan kita, saran kita, pendapat kita, baca ini. Ya. Boleh nggak Ustaz saya baca ini ayat ini nasihatkan kepada Allah untuk atasan saya ini, orangnya pokoknya mau menang sendiri, semua pendapat bawahan nggak ada yang terima, pokoknya mutlak dia. Boleh nggak baca ini? Hah? Anak yang susah dinasihati. Nah, ingat ya kata mama, jaga sholat, ya, bangun sholat tepat waktu, tapi susah. Baca nih, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bahasa kita, bahasa bebasnya, agar dia dengar omongan saya ya Allah. Itu bahasa bebasnya. Ya. Kata dengar itu bukan kata dengar seperti dengar apa? Dia kan pasti dengar kan? Anak kita budak enggak? Budak enggak? Enggak, bukan enggak dengar maksudnya budak, kan? Kamu ini enggak pernah dengar omongan mama ya? Maksudnya apa tuh enggak pernah dengar? Enggak taat, enggak mau ikutin, bukan enggak dengar, bukan budak kan? Nah, yafqahu qauli, agar dia ngerti, bukan dia enggak ngerti, dia ngerti. Dia paham apa yang kita ucapkan, tapi melaksanakan, mengikuti, mengamalkan, taat sama nasihat itu yang sulit. Nah, bacakan ini. Bacakan, ya, bacakan ini. Baru nasihati, nak, jangan lupa ya, kamu kan jauh dari mama, sholat itu tepat waktu, ya, jaga ibadah sholat dan seterusnya. Nasihati setelah baca ini. Boleh amalkan justru itu. Ya. Subhanallah, surat Al-Insyirah, agar Allah lapangkan hati siapa saja. Apakah itu hati suami, apakah itu hati, enggak ada suami-suami di sini. Cuma saya doang. Saya bilang biar lapangkan istri-istri. Enggak ada suami-suami, kecuali bapak-bapaknya ada ngaji di sini. Hati anak-anak kita, hati siapa lagi? Ya tadi saya sebutkan, mungkin ada orang yang susah banget menerima kebenaran, ya, tidak mau menerima saran dari orang lain, padahal saran dan nasihat itu baik, tapi karena merasa gengsi, akhirnya nggak mau menerima nasihat dan saran. Baca ini, baca. Alam nashrah laka sadrak. Jadi Allah sebutkan pertama kali adalah dilapangkan hati, karena itu yang sangat dibutuhkan. Baru kemudian Allah mudahkan urusan. Nah, ini jadi pelajaran tadi. Kenapa Allah didahulukan lapangnya hati?
Karena kalau sudah hati kita lapang, maka seberat apapun ujian, maka insya Allah akan terasa ringan. Kalau hatinya sempit, sekecil apapun ujian cobaan akan terasa berat. Jadi insya Allah semoga Allah lapangkan hati kita, amin. Lapangkan hati kita, amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi jangan selapang-lapangan sepak bola. Itu masih kecil tuh. Ya. Karena kalau pemain yang jago, Ronaldo dari ujung lapangan sampai ujung lapangan nyampe enggak? Nyampe. Biar tendangannya harus lapang, selapang-lapangnya. Sejauh mata dilapangkan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilapangkan hatinya? Karena ujian cobaan. Dakwah beliau di Mekah. Ya Allah. Bagaimana dakwahnya Nabi? Itu kan sering disampaikan, diingatkan oleh guru-guru kita di acara-acara Maulid, acara Isra Mi'raj, diingatkan, dinasihati. Ya, diceritakan kita bagaimana perjalanan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti dai sekarang mah gampang dakwahnya, betul enggak Bunda? Kita mah jalan kemana-mana nggak ada bilang, orang gila, nggak ada. Saya sampai hari ini belum ada yang bilang jamaah saya, jangan dengerin tuh, Ustadz tuh gila tuh. Ada nggak? Belum ada. Di sini pernah ada? Nggak ada, belum. Berarti mau ada dong. Saya nggak tahu, kan nggak ada. Tapi Nabi baru menyampaikan aja, jangan dengerin, itu orang gila tuh. Ya Allah, kira-kira nyesek nggak begitu? Waduh, nyesek lah. Kalau tiba-tiba ibu dari belakang tuh, ngomong aja Pak Ustadz, Ustadz orang gila kan. Kira-kira nyesek nggak di saya? Nyesek. Kecuali kalau ibu-ibu bilang, Ustadz jangan dengerin. Baru nggak nyesek tuh. Iya. Tapi Nabi, yang lebih membuat Nabi nyesek itu apa? Yang membuat Nabi sedih itu, hatinya merasa, ya Allah kok begini. Karena sebelum dia dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mereka sudah menggelari Nabi itu orang yang sangat terpercaya, orang yang sangat jujur, orang yang sangat baik. Tapi setelah dakwah kok berubah 180 derajat. Yang tadinya bilang jujur, dia rubah kata-katanya jadi Muhammad pendusta. Ya. Yang tadinya Muhammad orang paling baik, dia bilang Muhammad ini penyihir dan seterusnya. Sesak hati Nabi. Nah, makanya kemudian Allah lah yang menguatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang kuatkan hatinya. Disebutkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Kalau bukan karena Allah yang menguatkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastilah semua cobaan, rintangan itu akan sangat terasa berat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi yang Allah yang lapangkan hati. Ya, Allah yang lapangkan hati. Makanya minta agar Allah lapangkan hati kita. Wa wada'na anka wizrak, dan kami apa? Kami turunkan atau kami hilangkan? Dan kami enggak, wa wada'na ayat kedua. Ya, beban. Wa wada'na anka wizrak, dan kami hilangkan. Wada'na itu dan kami hilangkan, kami turunkan bebanmu. Nah, apa yang dimaksud dengan beban di sini? Ya. Apa yang dimaksud dengan beban? Baik, saya jelaskan ya, saya jelaskan. Wizrun di sini wizra. Wizrun artinya dosa. Asal katanya ya. Asal kata makna daripada wizrun itu adalah dosa. Allah sebutkan wala taziru waziratun wizra ukhra. Allah tidak akan menanggung, Allah tidak akan memberikan seseorang menanggung dosa orang lain. Itu kata wizrun. Wizrun artinya dosa. Nah, apa yang dimaksud oleh Allah bahwa wahai Muhammad, kami turunkan, kami hilangkan wizraka,
Apakah artinya dosa? Kalau di situ beban, ya, diterjemahkan beban. Karena kalau kita terjemahkan begini, dan kami hilangkan dosa-dosamu. Kira-kira kalau kita membaca terjemahnya begitu, apa yang kebayang? Apa yang kebayang? Berarti Nabi Muhammad melakukan dosa. Sedangkan ati wizrun itu dosa. Ya. Saya ulangi, ati wizrun itu dosa. Tapi di sini diterjemahkan apa? Beban. Lalu siapa yang berdosa? Dijelaskan oleh ulama. Ternyata, dan kami hilangkan beban-bebanmu, yaitu wizrun. Kata ulama maksudnya adalah, jadi Nabi Muhammad SAW memikirkan dosa saya, memikirkan dosa kita semua, dan itu menjadi beban yang sangat berat dipikul oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu yang membuat beliau berat nih, beban yang beliau pikul itu apa? Nabi tahu nih umatnya banyak dosa. Jadi Nabi udah tahu tuh umatnya nanti akan berbuat dosa ini, dosa itu, dosa banyak loh. Dan itu yang dipikirkan oleh Nabi. Kenapa dipikirkan oleh Nabi? Karena penyebab seseorang masuk neraka disebabkan karena dosa. Nabi nggak ingin umatnya masuk neraka. Itu yang dipikirkan. Jadi berat beban. Allah katakan, wa wada'na anka wizra. Aku kurangi bebanmu wahai Muhammad. Apa maksudnya? Ternyata Allah memberikan jalan kemudahan bagi umat Nabi Muhammad SAW untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi tahu bahwa Allah berikan jalan-jalan yang mudah untuk umat Nabi Muhammad agar dosanya diampuni, itu menjadi tenang Nabi Muhammad. Jadi seolah-olah langsung beban ini berkurang. Coba sekarang bayangkan kalau bunda nih punya anak yang sangat dicintai, disayangi. Kemudian anak ini ternyata mengidap penyakit, ya, komplikasi, penyakit A, B, C, macam-macam penyakitnya. Ibu bukan sakit, tapi berat nggak mikirkan anak? Berat nggak? Itu saya ingin bayangkan bagaimana Nabi memikirkan kita. Tapi tiba-tiba dokter bilang ke ibu, Bu, tenang ya. Ternyata penyakit yang ada nih, ini 1, 2, 3 nih, ada obatnya. Ya, ada obatnya. Tolong ini nih, ada obatnya dan insya Allah sembuh. Kira-kira tenang nggak? Allah itu mulai tenang, ya Allah. Oh, ada obatnya? Ada. Pokoknya ini obatnya, dan ini sudah terbukti beberapa orang yang sudah melakukan terapi ini kah, minum obat ini kah, alhamdulillah sembuh. Apa yang terjadi? Seorang ibu kemudian yang tadi, ya Allah, dadanya terasa sempit, seperti beban terasa berat. Mendengar ucapan itu kira-kira terasa plong nggak? Alhamdulillah. Apalagi kemudian mendapat kabar bahwa setelah minum ini, ikhtiar ini, lakukan ini, sembuh. Kira-kira senang tidak? Plong tidak? Itulah Nabi Muhammad SAW. Karena Allah sampaikan kepada Nabi bahwa nanti banyak amal-amalan yang dilakukan oleh umat, cukup dengan itu Allah akan ampuni dosa-dosanya. Itulah cara Allah apa? Wa wada'na anka wizrak. Wahai Muhammad, aku mengurangi bebanmu. Nah, jadi kata wizrun itu artinya dosa. Dosanya siapa? Bukan dosa Nabi Muhammad SAW, tapi dosa siapa? Umatnya. Itu yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya mau tanya, ini ayat yang sering dibaca ketika maulid. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Terus azizun alaihi ma 'anittum
anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini kaitannya dengan ayat ini. Laqad ja'akum, datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, yaitu Nabi, azizun 'alaihi ma anittum, dia memikul beban yang sangat berat di atas pundaknya tentang urusan-urusan kalian. Jadi Nabi memikirkan kita. Azizun 'alaihi, dia berat memikul. Ma'anittum, apa yang menyusahkan kalian, apa yang menyebabkan kalian menderita, yaitu azab Allah Subhanahu wa taala karena dosa, nanti masuk neraka. Itu yang dipikirkan seolah beban berat bagi Nabi. Harisun 'alaikum, karena itu Nabi sangat ingin agar kalian mendapatkan petunjuk. Bil mu'minina raufur rahim, dengan orang-orang beriman Nabi sangat santun dan penuh kasih sayang. Jadi makna wizr ini apa? Dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum. Maksum itu Nabi terbebas dari dosa. Nabi itu terbebas dari dosa. Tapi kata jumhur ulama ini sepakat para ulama bahwa mayoritas ulama mengatakan ketika membaca di dalam surat Al-Fatah, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Itu di dalam surat apa? Al-Fatah, surah Al-Fatah ayat 2 kalau tidak salah. Ya. Surah Al-Fatah ayat 2. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika, agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mawadha'na anka wizrak, maknanya Allah sudah menghapus seluruh kesalahan-kesalahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kesalahan itu tidak ada kaitannya dengan syariat. Ya, tidak ada kaitannya dengan wahyu, bahwa Nabi salah menyampaikan wahyu, tidak ada. Ya. Kata pendapat ulama yang kedua, tapi ini jumhur itu adalah mayoritas ulama, adalah seorang nabi mungkin tidak dia berbuat salah, mungkin sebagaimana Nabi Adam memakan buah khuldi, sebagaimana Nabi Musa pernah apa itu? Nonjok orang, enggak niat membunuh, tiba-tiba sekali pukul langsung terkapar, meninggal mati, padahal enggak niat. Nah, para nabi itu tidak terbebas dari dosa kecil, ya, bukan dosa yang merendahkan martabat, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kecil itu. Itulah keistimewaan para nabi. Enggak mungkin para nabi berbuat dosa besar. Enggak mungkin para nabi melakukan sesuatu yang merendahkan martabatnya, enggak mungkin. Para ulama sepakat. Ya. Tapi kalau ada dosa-dosa kecil, itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan apa yang akan datang. Wa wada'na anka wizrak, dan dosa-dosa kecil yang ada padamu kami ampuni seluruhnya wahai Muhammad. Nah, jadi yang kedua di sini yang Allah berikan kepada Nabi, Allah ampuni, dan bagi kita yang membaca surat ini berarti juga kita minta agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaitannya dengan ujian, cobaan dan masalah, agar Allah ringankan, Allah kurangi, Allah berikan solusi, Allah berikan jalan keluar dari setiap masalah. Baik, kemudian lanjut. Alladzi anqadha dhahrak, yang anqadha dhahrak, yang apa? Memberatkan punggungmu. Zahrun untuk punggung. Kemudian yang keempat, wa rafa'na laka dzikrak. Artinya apa? Dan kami tinggikan bagimu namamu wahai Muhammad. Nah, wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami tinggikan namamu.
Bukti ditinggikan nama Nabi Muhammad apa? Ya Allah, jadi nabi. Ditinggikan itu diabadikan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak, ini hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk Nabi Muhammad. Kalau azan, siapa yang disebut namanya? Allah dan Nabi Muhammad. Ada enggak nama Nabi Ibrahim dalam azan? Enggak ada. Nama Nabi Ibrahim aja enggak ada, apalagi Nabi yang lain. Dalam azan disebut nama Nabi Muhammad. Kalau sekarang nih, sekarang detik ini, ada enggak orang yang lagi azan? Detik ini? Ada, Bun. Di Cikeas enggak ada, di Bogor enggak ada, tapi di Indonesia bagian timur udah ada. Jangankan Indonesia bagian, di belahan dunia. Jadi matahari ini ketika dia berputar, setiap detik itu nama Nabi Muhammad disebut sampai hari kiamat, enggak pernah berhenti. Ya Allah. Itulah wa rafa'na laka dzikrak. Detik ini sekarang selesai azan, umpamanya seorang, ada lagi di belahan dunia lainnya azan. Setiap waktu, setiap saat itu enggak pernah berhenti disebut nama Nabi Muhammad SAW. Azan. Saat ini ada orang yang sholat enggak? Ada. Mungkin. Kalau sekarang kan kita bisa duha kan? Bisa duha. Kalau enggak ada, umpamanya enggak ada orang yang sholat duha, tapi ada di belahan timur Indonesia itu sholat zuhur. Ya, jadi setiap waktu dalam sholat itu apa yang dibaca? Ada tasyahud. Betul? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada tasyahud dalam sholat. Itu dibaca nama siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan namamu wahai Muhammad. Kalau ada orang yang tadinya beragama Nasrani, dia beragama Yahudi, beragama Hindu, beragama Buddha, kemudian mengatakan, Pak Ustadz, saya ingin masuk Islam. Maka dituntun sama ustadznya mengucapkan apa? Mengucapkan kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru sah dia menjadi seorang muslim. Harus mengucapkan nama Allah, nama Nabi. Wa rafa'na laka dzikrak. Begitulah Allah meninggikan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagi kita wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan. Berarti bagi kita bagaimana dong agar Allah tinggikan nama kita? Ingat tadi bagaimana? Agar Allah mudahkan kita melakukan kebaikan, sehingga kebaikan itu diingat, dikenang, dinikmati oleh orang lain dan tahu. Walaupun kita nggak ingin semua orang tahu, tapi Allah yang membuat tahu bahwa ini siapa dulu yang melakukan dan membuat ini. Oh, ibu itu. Siapa dulu yang berinfak di sini sehingga ada ini. Oh, ibu itu. Siapa dulu yang melakukan kebaikan ini. Oh, ibu itu. Dikenang. Itulah bentuk wa rafa'na, dan kami angkat namanya. Ya. Wa rafa'na laka dzikrak. Masya Allah. Ini tadi kita mulai dari jam berapa nih? Jam 9 ya? Berarti sampai jam berapa nih? Saya ngikut aja. Ya. Sampai selesai. Sampai setengah 11. Oh, tanya jawab. Baik. Sampai setengah 11 baru tanya jawab. Atau tanya jawab sampai jam setengah 11 ya? Oke, baik. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu saya gas dulu ya, gas kencengin biar sampai selesai ya. Baru nanti tanya jawab. Tanya jawab. Wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ya Allah, sebenarnya ini ayat aja jadi satu tema kajian 1,5 jam. Betul nggak? Betul. Tapi ini kita apa? Kita ringkas saja. Perhatikan ayat Al-Qur'annya. Ada Mbak Quran? Lihat Qur'annya.
Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Berapa kali disebut? Berapa kali diulang? 2 kali. Kata ulama, diulang 2 kali itu biar kalian percaya. Biar yakin. Biar yakin. Yakin nggak? Iya, biar yakin. Makanya diulang sampai 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra. Masa sih? Diulang lagi. Inna ma'al usri 2 kali. Udah 2 kali diulang sama Allah. Masa sampai 3 kali, 4 kali? Ya cukuplah Allah. Sekalipun mestinya harus percaya. Apalagi diulang sampai 2 kali. Kalau sudah 3 kali nggak ada jalan nyambung lagi. Hati-hati loh. Oh, paham? Iya. 2 kali aja. 2 kali diulang oleh Allah agar kita yakin. Inna ma'al usri fa inna ma'a. Agar kita yakin ditambah lagi oleh Allah dengan kalimat ma'a. Artinya apa? Bersama. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kata bersama. Ma'a itu kata ulama seperti suatu yang nempel. Tahu? Kayak perangko. Tahu perangko? Nempelnya di mana? Hah? Surat. Ya, amplop. Pokoknya nempel, artinya enggak terpisahkan. Seperti bunda dengan suami, enggak terpisahkan. Betul? Kecuali ada yang misahin. Jadi enggak terpisahkan. Artinya apa? Setiap kesulitan itu Allah pasti sudah berikan jalan keluarnya. Digandengkan oleh Allah. Jangan bilang, Ustaz, sampai ini enggak ada jalan keluarnya. Ada. Ya, enggak ada. Ada kata Allah. Kita aja belum temu. Coba cari dulu. Coba cari itu. Insya Allah ketemu. Ya, enggak sungguh-sungguh sih nyarinya. Nyarinya lewat mana? Doa. Apalagi? Ikhtiar itu. Salat malam. Ya, salat malam. Caranya gimana nyarinya? Doa. Caranya gimana? Salat malam. Caranya gimana? Sedekah. Caranya gimana? Berbaik pada orang tua. Banyak. Itu cara mencarinya. Biar ketemu tuh solusinya. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan itu Allah sudah berikan jalan keluarnya. Jangan katakan enggak ada. Kepada masalah jangan katakan tidak ada jalannya, tapi katakan pasti ada jalannya. Ya. Saya lupa kuarnya itu apa tuh. Terhadap masalah jangan bilang enggak bisa. Tapi katakan pasti bisa karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ada kata ma'a. Terus apa? Kata usrun ada alif lam. Fa inna ma'al. Ada alif lam tidak? Ada alif lam. Di kata sulit al-usru ada alif lam. Kata mudah yusrun ada alif lam enggak? Ada enggak? Lihat Qur'annya, enggak ada. Kata ulama, alif lam itu menunjukkan kesulitan yang sama dengan kesulitan yang kedua. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi itu cuma satu kesulitan. Setiap satu kesulitan Allah berikan 2 solusi. Allah berikan 2 jalan keluar. Makanya Allah katakan fa inna ma'al usri yusra. Itu yusra jalan keluar yang pertama. Fa inna ma'al usri, kesulitanmu yang tadi ini juga yusra, ada jalan keluar yang kedua. Ya. Jadi setiap satu kesulitan Allah berikan 2 jalan keluar. Maka kalau ada orang yang berantem 1 lawan 2, kira-kira menang yang mana? Kira-kira secara umum 1 lawan 2 menang yang mana? Bu, 1 lawan 2 menang yang mana? Menang yang 2 biasanya. Dan itu kenapa? Kata ulama, la yaglibu usrun yusraini. Satu kesulitan enggak akan mampu mengalahkan 2 jalan keluar. Jadi pasti yang menang itu 2. Allah memberikan 2 solusi jalan keluar dari setiap satu masalah yang kita hadapi. Itu kata Al-Quran. Harus yakin. Caranya bagaimana?
Cara untuk mendapatkan solusinya, baca Quran, apalagi salat malam, apalagi sedekah, apalagi berbuat baik kepada orang tua, apalagi ya, silaturahmi banyak. Jadi cari, jangan katakan enggak ada solusinya Ustaz. Ada. Insyaallah ada solusinya. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari satu tugas, kerjakan tugas yang lainnya. Jangan berhenti berikhtiar, jangan berhenti berusaha. Terus istiqamah melakukan kebaikan. Allahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillah. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Ibu, ada yang mau bertanya? Ya, curhat dong, Ma. Gitu. Ya. Nggak apa-apa, jadi bukan pertanyaan. Silakan yang mau bertanya, silakan yang mau curhat. Nah, boleh curhat. Ya, sharing pengalaman boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi sudah memaparkan Ustaz mengenai kesabaran juga itu sebenarnya bila saat kita mengalami suatu kesalahan. Terkadang sebagai manusia Ustaz, seperti yang tadi paparkan Ustaz, kita itu harus menjalannya dengan sabar. Ya. Apapun itu yang menimpa kita. Nah, kadang kita itu sebagai manusia itu ketika kita ditimpa musibah itu, sabar itu Ustaz, setelah kita mendapat nasihat yang baik dari orang sekalian. Bagaimana kiatnya agar sabar itu datang itu lebih awal ketika kita ditimpa musibah, terus tanpa ada rasa ini masalah gitu saya. Bagaimana solusinya Ustaz? Kiatnya agar kita sabar itu dari awal sampai mendapat pertolongan dari Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin, insyaallah. Baik. Barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab. Yang menjawab belum tentu lebih sabar dari yang bertanya. Betul. Bisa jadi kan? Jangan sok-sok Anda tat. Sok jago aja jawab, belum tentu. Ustaz kan ngomong doang. Bisa saja kan? Tapi memang ya kita harus jawab. Namanya pertanyaan butuh jawaban. Dengan jawaban itu insya Allah kita akan terus melatih kesabaran kita. Insya Allah. Baik. Bagaimana caranya agar kita bukan sabar setelah lelah dulu baru sabar. Pokoknya udah deh, harus sabar aja baru sabar. Bagaimana caranya agar dari awal kita memang sudah sabar. Baik. Saya mau cerita. Ceritanya ini terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan yang anaknya meninggal dunia. Dia meninggal, anaknya meninggal, kemudian dia meraung-raung, nangis, tidak ikhlas, tidak nerimo, tidak sabar. Datang Nabi menghampiri. Ya imra'ah, wahai perempuan, sabar, isbiri wahtasibi, sabar. Ini ujian buatmu, insya Allah Allah berikan pahala. Perempuan ini nggak tahu siapa yang sedang menasihatinya. Dia pikir orang biasa, dia pikir orang lain, bukan Nabi. Tanpa dia nengok, dia bilang apa? Kamu seenak-enak aja, bilang sabar. Kamu kan nggak rasakan, nggak mengalami apa yang saya rasakan. Kamu tidak mengalami apa yang saya alami. Kalau ngomong sih gampang, kira-kira begitu ucapan perempuan ini. Nabi digituin langsung pergi. Dia nggak tahu Nabi nih. Orang yang mendampingi Nabi bilang, tahu nggak tadi yang nasihati kamu? Siapa? Nabi. Kaget dia. Ya Allah Rasulullah. Dia langsung nyamperin. Dia langsung ngejar. Dikasih tahu bahwa yang nasihat itu Nabi. Dia bilang, ya Rasulullah maafkan saya. Kalau begitu saya sabar. Ya Rasulullah kalau begitu saya sabar. Apa kata Nabi? As-sabru inda sadmatil ula. Yang sabar, sebenar-benarnya sabar itu bukan sekarang. Kamu ingin dikatakan jadi orang penyabar, kalau saat itu kamu dapat ujian, kau dapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, langsung sabar.
itulah yang dikatakan orang penyabar. Sabar yang sebenarnya adalah ketika mendapatkan ujian saat itu langsung sabar, itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah kita melewati ujian-ujian ini baru kemudian sabar. Memang perintahnya dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Wahai orang yang beriman, sabarlah kalian. Wasabiru, latih dirimu untuk bersabar. Warabitu, dan kuatkan kesabaranmu. Memang apa? Kita ini tingkatannya beda-beda. Ada orang yang ketika mendapatkan ujian, cobaan dalam hidup, dia masih kenapa ya Allah, kenapa? Setelah melewati ujian baru dia udah harus sabar. Memang ada levelnya seperti ini. Ada orang yang ketika mendapatkan ujian, dia langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa segala sesuatu dari Allah dan milik Allah, dan pasti segala sesuatu ditakdirkan oleh Allah. Dia langsung sabar. Ada yang level seperti ini. Maka yang paling tinggi balasan pahalanya adalah orang yang sabar saat mendapatkan ujian, di saat itu pula langsung bersabar. Itu yang paling tinggi level pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ini diperintahkan oleh Allah, isbiru wasabiru, latih. Memang ada kalanya kita tidak bisa bersabar saat itu, tapi setelahnya baru ternyata kita bersabar. Apakah tetap dapat pahala? Tetap dapat pahala. Yang penting kita latih. Bagaimana cara melatihnya? Ya Allah, tidak ada sesuatu perkara pun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup ini melainkan Allah akan memberikan balasan pahala terbaik bagi orang yang ikhlas, bagi orang yang sabar, bagi orang yang tawakal, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar ujian dan cobaan, dan semakin kuat kesabarannya, ketawakalannya, keikhlasannya, keredaannya kepada Allah, maka semakin besar pula balasan pahala yang Allah berikan. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, kalau di dalam hidup ini kita merasa bahwa begitu berat, begitu besar ujian yang datang menghampiri hidup kita, maka katakanlah bahwa ini tanda Allah, bahwa Allah akan berikan balasan pahala yang besar untuk kita yang kita dapatkan nanti di akhirat. Ya, kalau ujiannya kecil berarti menandakan kecil pahalanya. Ya, berarti harus apa? Latih kesabaran. Begitu Bunda ya, latih kesabaran kita. Seperti orang yang olahraga, ya, dia berulang kali latihan baru menjadi orang yang kuat. Enggak langsung kuat ya. Tidak seseorang tiba-tiba menjadi orang betul-betul penyabar kecuali lewat apa? Lewat tadrib, lewat latihan. Lewat riyadhah. Ya, riyadhah itu latihan. Baik, ada lagi yang bertanya? Silakan. Silahkan. Yang mau curhat silahkan, curhat dong. Waalaikumsalam. Mau bertanya atau mau curhat? Ya nggak apa-apa, curhat aja Bu. Ya, ya. Iya. 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 Tapi ada orang yang sirik itu Ustaz. Sampai dikatain Ustaz yang jadi-jadian. Iya. Ustazah jadi-jadian. Kalau setan jadi-jadian ada ya. Iya. Iya. Oh, baik. Baik. Iya. Iya. Baik. Baik, curhat ya. Ya, curhat. Baik, barakallah. Setelah curhat ini agak plong enggak?
Hah? Baik, gini Bu ya. Pertama, dalam apapun yang kita lakukan, lakukan karena ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kaitannya dengan guru. Baik, saya ulangi ya. Saya mengatakan begini karena ada pertanyaan ini bukan karena saya sebagai guru ya, bukan karena saya dipanggil ustadz, tapi memang bahwa selain kita memuliakan orang tua, kita juga diperintahkan untuk memuliakan orang yang memberikan kita ilmu. Jadi kalau guru kita meminta, ya, oh ini tolong bantu ini umpamanya, ya, lakukan dengan penuh ikhlas. Penuh ikhlas ingin mendapatkan keberkahan. Ya, karena melakukan sesuatu atas perintah guru. Sebagaimana kita mendapatkan keberkahan kalau melaksanakan ketaatan terhadap orang tua. Itu berkah tuh anak. Nah, kalau seandainya kemudian ada orang yang Muhammad tadi kata syirik, ya, syirik ini maksudnya iri ya. Padahal syirik itu kan orang menyekutukan Allah ya. Ya, syirik itu iri, ada yang dengki. Ya, lakukan dengan baik, lakukan dengan ikhlas, bukan mempoles diri, gitu ya, bukan berlebihan. Kalau sudah kita lakukan betul-betul karena Allah, sesuai dengan apa yang kita lakukan tidak berlebihan, kemudian ada orang yang syirik, itulah cobaan kebaikan, ya, cobaan kebaikan. Bersabar saja, kemudian minta pendapat saran guru tadi. Begini loh, saya menjadi asisten atau yang membantu Bu Ustazah, kok ada yang begini ya, siapa orangnya? Nggak usah sebut, kayaknya ada yang begini, lalu bagaimana? Saya nggak enak. Kalau ustaznya bilang, udah nggak apa-apa lakukan, tetap aja bantu lakukan. Karena kebaikan pasti ada yang tidak senang, ya. Kebaikan pasti ada yang tidak senang, ya. Barakallah, semoga itu menjadi pahala buat kita, ya. Ridhan nas ghayatun la tudrak. Agar semua orang itu senang, suka sama kita, kata Imam Syafi'i, nggak mungkin. Nggak mungkin semua orang senang dengan kita, ya. Pasti ada orang yang tidak senang, ya. Barakallah. Tapi saya nasihati bahwa kalau dalam satu majelis, kita itu dikumpulkan oleh Allah di dalam satu majelis, suatu kebaikan, maka insya Allah yang kita rasakan, yang kita hadirkan adalah semuanya kebaikan. Termasuk hati kita itu memang harus baik, ya. Begitu. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masa puber? Masya Allah. Ini curhat nih. Iya. Iya. Masya Allah. Betul-betul curhat ya. Curhat dong Ustaz. Aduh. Ada panadol enggak? Lupa apa? Saya muncul lagi. Baik, pesannya sudah tersampaikan. Ya. Baik, Masya Allah. Ya, terima kasih. Baik, pertanyaannya intinya sih di doa ini ya. Saya nggak perlu lagi kan ulang curhatnya tadi kan, nggak perlu ulang. Tapi udah sampai ke kita. Jadi jangan pas mau nasihatin baca, jangan.
Justru baca ini setiap waktu, setiap saat. Jangan niatnya untuk tadi. Niatnya untuk emang suami. Yang dicurhatin suami. Ya, ini kalau ada begitu ya, kalau ada orang yang begitu, kasusnya begitu. Ini kasus dia contohkan saja, dia contohkan ke dirinya. Nah, jadi baca kapan saja, justru bacanya jangan saat mau ngomong. Jadi kekuatannya itu belum kuat. Umpamanya kita mau ngomong 1 bulan lagi, dari sekarang udah banyak perbaca ini. Umpamanya, tapi kan kita bergaul setiap hari nih. Maka setiap waktu, setiap saat baca nih, perbanyak. Niatkan untuk yang bersangkutan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baca alam nashrah laka sadrak, berulang-ulang baca, niatkan agar Allah nanti yang melapangkan hati dia menerima omongan kita. Jangan pas mau ngomong baru baca. Itu ya. Jadi baca setiap waktu, setiap saat, niatkan untuk yang bersangkutan. Yo, kok harus meniatkan Quran untuk dia? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai obat. Bacakan surat ini, niatkan sebagai obat hatinya yang tadi. Puber keberapa? Ya Allah. Kesekian kali. Allah Akbar. Baik. Iya tadi, kalau kasusnya kan suami, anak, atasan, atau siapa saja. Yang penting kita niatkan Allah lapangkan hatinya menerima kebenaran. Ya, ini bukan pelet, ini bukan sihir. Al-Quran. Alam nashrah laka sadrak. Nabi Musa berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Kita niatkan agar Allah lapangkan hatinya. Ya. Nah, pertanyaan lagi itu. Baik, itu nanti pembahasannya di ruqyah syariah. Ya, perbahasannya di ruqyah syariah, membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya, membaca ayat Al-Quran dibacakan. Boleh nggak membacakan ayat Al-Quran? Kalau ini tidak. Boleh saja, cuman bukan ini yang dituntunkan oleh Nabi secara khusus untuk ditiupkan. Ada lagi ayat-ayat yang kemudian digabung-gabungkan ayat-ayat itu, bacakan di air, ditiupkan di air, baru dikasih. Buat siapa? Bisa buat siapa? Siapa saja yang kita niatkan. Apakah itu suami atau enggak ada nih istri. Ya, anak-anak atau siapapun. Ya, berikan air yang diminum. Ya. Saya baru pernah menyampaikan, saya itu ada dari tahun 2009 itu punya madu yang dibacakan Quran. Saya nggak pernah bawa ke sini. Tapi itu kan baik ya kalau jamaah ada yang tahu gitu. Karena itu obat untuk Al-Quran. Bagi yang mau nanti bisa tuh. Pertama kali saya bawa ke sini. Dari tahun 2009 saya ada tuh, tapi saya nggak pernah menyampaikan ke jamaah. Tapi saya pikir-pikir ya orang kan penting juga tahu itu. Kalau ada yang ingin silahkan nanti hubungin Ustaz Rozi. Ya, itu madu yang dibacakan ayat Al-Quran. Ya. Saya nggak pernah nyampaikan di sini, Dari tahun 2009 saya ada. Tapi cukup ya? Nggak apa-apa nih, jamaah nggak apa-apa. Ada pertanyaan lagi, nggak apa-apa? Ada yang ngantuk? Ada yang bosan? Ya, nggak ada bosan kan? Datanya lapang semua? Amin, baik. Kemudian bacakan surat Al-Isra itu kepada anak kecil. Ya, terus. Tujuannya biar nanti dia besar tidak berzina. Baik, semua niatnya. Jadi semua niat baik untuk kita niatkan baca ayat tadi, niatkan agar Allah lapangkan hatinya. Karena lapang hati itu menerima kebaikan, meninggalkan keburukan. Jadi kalau Allah sudah melapangkan hati seseorang, lapang di sini maknanya adalah dia mudah menerima kebaikan, ya, hatinya tenang, mendapatkan ujian. Kalau ada hal yang buruk, hatinya mudah untuk menghindari keburukan itu. Termasuk zina,
ya, judi, mabuk-mabukan, semua maksiat-maksiat itu Allah akan mudahkan anak kita tersebut dihindarkan oleh Allah. Tapi secara khusus kata bahwa ini kalau dibacakan anak kita akan terhindar dari zina, umpamanya secara khusus tidak ditemukan hadisnya. Tapi untuk secara umum semua maksiat Allah hindarkan. Maka boleh kita niatkan secara khusus, niatkan ya Allah. Kita melihat anak kita ini potensinya kok anak saya ini suka banget yang umpamanya yang buruk yang ini. Ya, keburukan ini kok dia suka. Maka niatkan untuk dia terhindar dari keburukan itu. Gitu ya. Niatkan agar terhindar dari keburukan yang kita niatkan. Baik, cukup? Cukup. Aduh, mana yang bilang cukup? Cukup? Ya. Oh, iya, iya. Daib. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oh, enggak ada yang pahit. Ini sudah lama, dari 2009 saya punya ini, cuma saya enggak pernah sampaikan ke jamaah. Tapi kebaikan itu, yang bermanfaat itu, karena saya melihat ustaz-ustaz juga, ya udah bilang sampaikan aja ke jamaah. Siapa tahu jamaah butuh. Ini, ya. Ya Allah, pertama madu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Saya bukan ahli gizi, bukan ahli madu, tapi cukup Al-Quran yang menyebutkan itu. Saya enggak mau bicara atas dasar tidak sesuai dengan ilmu saya. Adapun madu, ahlinya ya tukang madu. Tapi saya mengatakan Al-Quran menyebutkan bahwa madu adalah obat. Kemudian Nabi SAW dalam sebuah riwayat, Imam Ahmad mengatakan, tadawau bisyifa'aini, berobatlah dengan dua kesembuhan, dengan dua obat. Satu adalah Al-Quran, makanya kemudian Al-Quran itu adalah ruqyah. Wasyifa'aini, yang kedua adalah al-asal. Itu hadis riwayat sahih. Berobatlah kalian dengan dua kesembuhan, yaitu Al-Quran dan madu. Nah kemudian ini digabungkan. Jadi ada madu, ada orang yang jual madu, tapi ini orang jual madu, ya kan lebih utama kalau dibacakan ayat Allah, dibacakan Al-Quran. Bagi yang silakan, nanti yang mau silakan. Ya, tapi tolong ini dipindahin aja, dan nanti dengan Satrozi aja ya. Dan Satrozi. Itu ada di WA-nya. Enggak usah lah. Nanti biarin aja ketua panitia seperti buku kemarin kan? Seperti buku kemarin nanti sama panitia aja. Enggak harus hari ini. Ya. Ya. Cukup? Ada lagi pertanyaan? Ya. Sebutkan siapanya? Solihah? Oke. Baik. Ibu Solihah ya. Baik, Ibu Solihah yang kita niatkan. Semoga Allah berikan kesembuhan. Putrinya siapa? Ade Sulaiman. Kita niatkan, dan niat ini juga untuk saudara-saudara kita yang ada di bumi Gaza. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, semoga Allah berikan penjagaan, perlindungan, Allah berikan kemenangan. Wabil khusus tadi kita niatkan untuk Ibu Salihah, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. مولانا رب العرش العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالمال والأهل والمعافى بسطت رزقنا وقبضت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك يا الله يا ربنا أعطيتنا خصوصا Ibu Salihah. Allahumma shfiha anta syafi. Allahumma shfiha anta syafi. Allahumma shfiha anta syafi. Shifa'na shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqama.
اللهم أنقذ إخواننا المستضعفين اللاجئين المظلومين في غزة. اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم دوي جريحهم. اللهم اهلك اليهود. اللهم اهلكهم ودمرهم تدميرا بقوتك يا قوي يا متين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, semoga doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fakir minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada ucapan yang tidak berkenan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.